Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat serta terhindar dari bahaya virus COVID-19. Jangan lupa ya untuk selalu menerapkan 3M di rumah kalian, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Langsung saja, untuk materi di pekan ini yaitu masih berkaitan dengan teks ulasan dengan subbab menganalisis struktur teks ulasan. Namun sebelum misalnya menjelaskan tentang menganalisis struktur teks ulasan, ada baiknya misalnya mengulas kembali apa saja sih struktur-struktur pada teks ulasan. Oke, struktur teks ulasan ada 6 bagian ya. Yang pertama ada judul, yang kedua ada identitas karya, yang ketiga ada orientasi atau sinopsis, yang keempat ada penafsiran, yang kelima ada rangkuman, dan yang keenam adalah simpulan ya. Jadi itu adalah 6 bagian pada struktur teks ulasan. Yang pertama ada judul. Judul pada teks ulasan harus berbeda dengan karya yang diulas. Jadi kalau kalian misalnya mengulas tentang novel Laskar Pelangi, maka usahakan judul teks ulasan kalian bukan Laskar Pelangi, tapi dengan judul yang berbeda. Misal, Laskar Pelangi Antara Mimpi dan Persahabatan. Seperti itu ya, jadi antara judul teks ulasan dengan judul karya yang kalian ulas itu harus berbeda. Yang kedua adalah identitas karya. Identitas karya ini memberikan informasi mengenai karya yang akan kalian ulas. Bisa kalau kalian mengulas tentang novel Laskar Pelangi, maka kalian tuliskan identitas karya dari novel Laskar Pelangi. Siapa penulis novel Laskar Pelangi, lalu siapa penerbitnya, lalu berapa tebal bukunya, tahun berapa diterbitkan, misalnya itu namanya identitas dari karya yang kalian ulas. Yang ketiga adalah orientasi atau sinopsis. Ini adalah cerita singkat dari karya yang kalian ulas. Kalau kalian mengulas tentang novel Laskar Pelangi, maka kalian tuliskan cerita singkat novel Laskar Pelangi. Oleh karena itu, ketika kalian mengulas suatu karya, usahakan kalian sudah membaca karya tersebut atau sudah mengenal karya tersebut ya. Keempat adalah penafsiran. Penafsiran ini adalah berisi pandangan penulis terhadap suatu karya. Bisa berupa kelebihan atau kekurangan dari karya tersebut. Setiap karya pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal kalian cerna, kalian analisis mana yang merupakan kelebihan dari karya tersebut dan mana yang merupakan kekurangan dari karya tersebut. Kalian tuliskan di dalam teks ulasan. Misal, kelebihan dari novel Laskar Pelangi adalah bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami oleh kalangan remaja. Sementara kekurangannya adalah banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah yang tidak diartikan secara jelas. Yang hal ini mungkin membingungkan sebagian pembaca yang memang bukan berasal dari daerah tersebut. Nah, itu namanya kekurangan. Jadi, di bagian penafsiran kalian bisa isi dengan kelebihan atau kekurangan dari karya yang kalian ulas. Lanjut, yang kelima ada rangkuman. Rangkuman ini adalah berisi hal yang akan ditunjukkan kepada pembaca terhadap karya yang diulas. Bisa isinya adalah menelaah unsur intrinsik dari karya tersebut. Misal, kalau novel Laskar Pelangi ditilik dari unsur intrinsiknya, misalnya apa sih temanya, lalu siapa saja tokohnya, apa alur yang digunakan, sudut pandang yang digunakan, latarnya di mana, lalu bagaimana sih watak dari para tokohnya. Nah, ini bisa kalian tulis di bagian rangkuman. Sementara kalau kesimpulan, ini berisi komentar penulis, apakah karya tersebut layak atau tidak untuk kalian baca. Nah ya, jadi di sini harus kalian bisa bedakan antara rangkuman dan simpulan. Rangkuman dan simpulan adalah dua hal yang berbeda, di mana rangkuman itu adalah rangkuman itu adalah unsur intrinsik yang diulas. Sementara kalau simpulan itu adalah berisi penilaian penulis, apakah karya tersebut layak untuk dibaca atau tidak. Nah, itu namanya simpulan. Kita ini ya, ini adalah keenam dari struktur ulasan yang tadi Miss Ai sudah bahas. Nah, keenam ini nanti yang akan kita gunakan untuk menganalisis struktur teks ulasan. Kita lanjut. Di sini ada satu teks ulasan tentang suatu novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Di buku paket juga ada, silakan kalian buka, menganalisis struktur teks ulasan
dengan novel yang sama yang Miss Ayu sajikan, yaitu novel Surat Kecil untuk Tuhan ya. Di sini judul dari teks ulasannya adalah Dari Keke untuk Tuhan ya. Di mana judul teks ulasan dengan judul karya berbeda. Ini adalah judul karya yang diulas, yaitu novel Surat Kecil untuk Tuhan. Sementara untuk judul dari teks ulasannya adalah Dari Keke untuk Tuhan ya. Jadi berbeda. Sekali lagi saya tekankan, judul pada teks ulasan dengan judul karya itu harus berbeda. Ini judulnya Dari Keke untuk Tuhan. Ini adalah judul dari teks ulasan. Yang kedua adalah struktur yang kedua, yaitu identitas karya. Identitas karya ini adalah informasi mengenai karya yang akan kalian ulas. Karena di hari ini Miss Ayu akan mengulas tentang novel Surat Kecil untuk Tuhan, maka Miss Ayu menghadirkan identitas karya dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Di mana judul bukunya atau judul novelnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Penerbitnya dari Inandra Publish, tahun terbitnya tahun 2008, cetakannya Jakarta, September 2011. Miss Ayu mengambil novelnya dari edisi yang ke-8, tebal bukunya kurang lebih sekitar 232 halaman, harga bukunya sekitar 38.800, dan pengarangnya adalah Agnes Danovar. Ini merupakan identitas dari karya yang akan Miss Ayu ulas ya. Jadi kalian harus pahami judul dari teks ulasannya adalah Dari Keke untuk Tuhan. Ini adalah identitas karya yang Miss Ayu ulas. Kita lanjut. Di sini ada sepenggal cerita yang akan Miss Ayu bacakan supaya kalian bisa sedikit mendapatkan gambaran apa sih Surat Kecil untuk Tuhan. Oke, Miss Ayu bacakan. Novel ini menceritakan tentang perjuangan gadis remaja dalam melawan kanker ganas, rhabdomyosarkoma atau kanker jaringan lunak. Dialah Gita Sesawanda Cantika. Gadis kecil ini divonis menderita kanker ganas dan diprediksi hidupnya hanya tinggal 5 hari lagi. Kanker jaringan lunak itu menggerogoti bagian wajahnya sehingga terlihat buruk, menjadi seperti monster. Walau dalam keadaan sulit, Keke terus berjuang untuk tetap hidup dan tetap bersekolah layaknya gadis normal lainnya. Perjuangan Keke melawan kanker membuahkan hasil. Dengan segala upaya orang tuanya, Gita mendapatkan kesempatan untuk sembuh setelah bertahan selama 6 bulan melalui kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker yang menggerogoti tubuhnya. Sekali kemoterapi mampu merontokkan semua rambut yang ada di tubuhnya, dan tubuh kecil Gita harus menjalaninya hingga 25 kali untuk bisa sembuh. Namun, kanker itu kembali setelah sebuah pesta kebahagiaan sesaat. Keke sadar nafasnya di dunia ini semakin sempit. Ia tidak marah pada Tuhan. Ia bersyukur mendapatkan sebuah kesempatan untuk bernafas lebih lama dari vonis 5 hari bertahan hingga 3 tahun lamanya. Kanker itu datang lagi. Namun kali ini dengan lokasi berbeda, di pelipis mata sebelah kanan. Kali ini, ayahnya mencoba cara yang pertama, berharap bisa membunuh kanker nakal itu. Kemoterapi pun dilakukan lagi. Seluruh rambut Keke rontok tak bersisa. Tapi sepertinya kanker itu mulai kebal dengan bahan kimia. Kanker itu tetap duduk manis di pelipis kanan Keke. Akhirnya, ayahnya mencoba pengobatan ke Singapura. Di sana dokter pun menyarankan untuk operasi. Karena desperado, mereka pun kembali ke Indonesia dengan kondisi yang semakin parah. Kanker itu pun mulai menyebar ke seluruh tubuh, ke paru-paru, jantung, dan organ-organ lain. Satu hal yang membuat aku terharu dengan kondisi yang begitu parah, semangat belajar Keke sangat tinggi. Dia tetap kekeh untuk sekolah, bahkan di saat tangan dan kakinya sudah tak mampu lagi untuk digerakkan. Waktu pun berlalu, dan kondisi Keke tak juga membaik hingga akhirnya dia harus rawat inap lagi di RSCM dan mengalami koma selama 3 hari. Dalam masa opnam, ada berita yang begitu membanggakan baik untuk Keke dan keluarganya bahwa Allah memang memberikan cobaan sesuai kemampuan hambanya. Keke membuktikan semua itu. Keke menjadi juara 3 di kelasnya dalam ujian akhir sekolah. Lalu dokter menyerah terhadap kankernya. Di nafas terakhirnya, ia menuliskan sebuah surat kecil untuk Tuhan, surat yang penuh dengan kebesaran hati remaja Indonesia yang berharap tidak ada air mata lagi di dunia ini terjadi padanya.
terjadi pada siapapun. Nafasnya telah berakhir 25 Desember 2006, tepat setelah ia menjalankan ibadah puasa dan Idul Fitri terakhir bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya. Namun kisahnya menjadi abadi. Nah, tadi sepenggal cerita tersebut merupakan bagian dari orientasi atau sinopsis pada teks ulasan yang Miss Ayu hadirkan. Ya, jadi isi dari sinopsis itu adalah cerita singkat. Tidak perlu diceritakan semua, tapi secara singkat saja. Lanjut, bagian ketiga adalah penafsiran. Tadi penafsiran itu adalah isinya opini penulis, ya, tentang kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut. Di sini Miss Ayu akan bacakan. Novel ini mampu membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Selain itu, pembaca dapat merasakan suasana haru dan kesedihan mendalam. Hal ini membuktikan bahwa penulis mampu mengemas perjuangan Keke melawan penyakitnya dan kepasrahan Keke terhadap keputusan Tuhan dengan baik, meskipun pada beberapa bagian terlalu memaksakan untuk memasukkan pesan moral. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya itu adalah novel ini bisa membuat pembaca merasa terhanyut ya dalam kisah yang diceritakan, seolah-olah pembaca itu merasa ada di dalam suasananya Keke melalui kata-kata yang dihadirkan. Tapi ada juga nih kekurangannya, bahwa si penulis teks ulasan ini merasa bahwa banyak sekali bagian-bagian yang terlalu memaksa untuk memasukkan pesan moral. Nah, ini merupakan kekurangan dari si pandangan penulis ya. Jadi bebas pandangan penulis teks ulasan, dia merasa bahwa kekurangannya terlalu memaksakan pesan moral. Yang ketiga adalah rangkuman dan simpulan. Ya, rangkuman dan simpulan dua hal yang berbeda. Di sini Miss Ayu rangkumannya adalah berupa penjabaran dari unsur intrinsik. Di sini kita baca, novel ini dituliskan berdasarkan kisah nyata yang diperankan juga oleh tokoh-tokoh nyata, yaitu Keke, ayah Keke, sahabat-sahabat Keke, Dr. Adi, Dr. Muklis, dan lain-lain. Nah, di kalimat yang pertama dijelaskan tokohnya, tokoh-tokoh dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Lanjut, karakter tokoh pun digambarkan begitu jelas oleh penulis. Yang kedua ini adalah watak, bahwa wataknya digambarkan secara jelas. Yang ketiga, alur yang digunakan di dalam novel ini adalah alur campuran. Digambarkan lagi bahwa novel ini menggunakan alur campuran. Sedangkan latarnya meliputi rumah Keke, sekolah, rumah sakit, dan villa. Nah, di sini juga digambarkan latar yang digunakan. Ini merupakan contoh dari rangkuman, penjabaran secara singkat unsur-unsur intrinsik pada novel tersebut. Sementara simpulannya adalah novel ini sangat layak untuk dibaca dan merupakan novel yang mempunyai banyak pesan positif kepada pembaca. Nah, itu merupakan simpulan. Sampai bawah ya, itu adalah jenis simpulan. Nah, itu semua adalah contoh dari menganalisis struktur-struktur pada teks ulasan. Oke, cukup ya untuk materi di hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.